Apa kabarnya? Ada sukacita, amin. Coba yang sedang bersukacita, yang merasakan sukacita dan berkat Tuhan, lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan, semuanya bersukacita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah minggu terakhir di mana pembahasan kita 1 bulan ini berbicara tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sudah dipaparkan oleh Evangelis Samuel, Evangelis mengerti bagaimana kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu melahirbarukan, menggerakkan, menuntun, memampukan dan mentransformasi setiap hidup kita. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang transformasi. Kira-kira apa yang kita ketahui dengan kata transformasi, Bapak Ibu? Kira-kira transformasi itu apa? Perubahan ya. Ada sesuatu yang berubah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba lihat kanan kirinya. Dalam 1 minggu kita tidak bertemu, ada yang berubah enggak? Dari kanan atau kirinya? Atau yang jauh di ujung kanan, jauh di ujung kiri? Oh, kayaknya enggak ada perubahan apa-apa. Atau kayaknya makin glow up ini, makin cantik, makin sehat, makin gagah. Wah, kalau transformasi biasa identiknya dengan perubahan fisik ya Bapak Ibu yang kelihatan. Tetapi kalau kita bicara tentang transformasi spiritual secara rohani, itu berbicara bagaimana ketika Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam diri orang percaya, itu akan mempengaruhi sikap, tutur kata, cara merespon, pemikiran, ide-ide, bahkan cara kerjanya dalam keseharian. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita telah belajar dan ketika kita telah diingatkan kembali bahwa Roh Kudus telah dinyatakan bagi kita, maka haruslah hidup kita dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar suatu kebenaran sebagai sarana yang memperkuat iman kita dan menolong kita hidup berpengharapan kepadanya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hati yang ditransformasi oleh Allah. Hati yang ditransformasi oleh Allah. Kita mau membaca satu bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 sampai 27 saja. Karena ini ada 38 ayat Bapak Ibu, kita akan baca 2 ayat saja yang menjadi pokok pembahasan pagi hari ini. Dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah mendapatkan Bapak Ibu yang terkasih? Yang sudah mendapatkan katakan yes. Ya, kita akan membacanya dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. 2, 3, ya bersama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bersyukur setiap kita yang tidak hanya tahu dan membaca, namun yang melakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca bagian ini yang cukup singkat ini, kita melihat bahwa di situ tersedia janji Tuhan. Tetapi kita perlu mengerti, kenapa sih Tuhan memberikan janji? Janji terhadap apa? Dalam situasi seperti apa? Oleh karena itu kita mau melihat sedikit latar belakangnya dari kitab ini. Kitab yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi selama masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Jadi situasi pada waktu itu
adalah situasi keadaan masyarakat bangsa Israel dalam pembuangan. Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih, kalau suatu bangsa berada dalam pembuangan, apakah ada sukacita di dalamnya? Tidak. Di dalamnya hanya ada ketakutan dan membentuk mentalitas sebagai orang masyarakat yang hanya tunduk apa kata tuannya tanpa bisa mengatakan, menyuarakan kebijakan apapun yang mungkin dia anggap bisa dibicarakan atau tepat. Sehingga kalau kita lihat bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, kenapa bisa? Bisa apa Bapak Ibu? Bisa mengalami berada dalam situasi pembuangan. Tetapi setelah Israel dibuang, kalau kita baca khusus ayat pasal 36 ini aja, ini bicara tentang janji pemulihan dan pembaharuan. Kalau bicara tentang pemulihan Bapak Ibu, biasanya sebelum dipulihkan berarti sebelumnya ada apa Bapak Ibu? Ada penyakit, ada situasi yang buruk, ada situasi yang terpuruk yang dipulihkan. Nah, yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, 2 pasal sebelumnya saja, ini menggambarkan kegagalan para pemimpin Israel dalam memelihara umat Allah. Mereka malah mengeksploitasi, menindas umat sehingga Allah menghukum mereka dengan pembuangan ke Babel. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya, kira-kira kenapa sih Allah marah? Secara spesifik dong Pak Kaleb. Kenapa Allah marah? Sampai marah kepada bangsa yang dipilihnya, bangsa yang dikasihinya, bangsa yang Allah sudah tentukan sejak semula. Kenapa? Jawabannya Bapak Ibu, kalau kita mengingat Keluaran 32 ayat 9. Di situ bagaimana sikap mereka itu dikomentari oleh Allah. Allah bilang kepada Musa, Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya apa Bapak Ibu? Tegar tengkuk, keras kepala, ngeyel, tidak mau dikasih tahu, sudah mengalami mukjizat hal-hal baik tapi tidak mau percaya. Sehingga kalau kita lihat di zaman Yehezkiel ini, kemungkinan besar sikap orang Israel yang tegar tengkuk itu masih mereka pelihara. Waduh, bagaimana ya Bapak Ibu? Umat pilihan kok tegar tengkuk? Pertanyaannya seperti itu. Kalau diaplikasikan ke masa kini, orang percaya kok tegar tengkuk? Orang percaya kok firman Tuhan sudah sampaikan, beritahu, nggak mau percaya dan tidak mau berubah? Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, situasi Nabi Yehezkiel pun pada waktu itu sulit. Kenapa? Seorang nabi ini dipakai Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan sampaikan kepada nabi tersebut. Tetapi ternyata berita yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yehezkiel itu berita tentang pembuangan, penghancuran. Tetapi di pasal 36 ini Allah juga tidak lupa untuk menolong mereka. Tetapi kita perlu ingat pada waktu itu Yehezkiel tetap berada dalam situasi di mana masyarakat menolak, karena kita tahu bangsa Israel itu adalah tegar tengkuk, suka memberontak dan keras hati, suka membuat berhala yang baru, melawan Tuhan, tidak percaya dengan mujizat-mujizat sekalipun ada tiang awan dan tiang api. Setelah itu, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka malah bilang, "Hei Musa," waktu mereka kehausan, "kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Kamu mau membuat kami mati?" Nah, bayangkan Bapak Ibu, sudah dikeluarkan, dibebaskan dari perbudakan, dia minta balik. Kenapa? Karena mengalami pergumulan di tengah jalan ketika keluar dari Mesir. Sehingga Yehezkiel dalam pasal 12 sampai 24 ada beberapa gambaran yang Yehezkiel pakai untuk menggambarkan sikap atau sifat karakter orang Israel atau bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama Bapak Ibu, di pasal 15 Yehezkiel menggambarkan bangsa Israel seperti tongkat yang terbakar dan tidak berguna. Tongkat itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Menopang. Untuk apa lagi? Pada waktu itu zaman perjanjian lama ada seorang gembala. Gembala menggunakan tongkat untuk menghalau
binatang peliharaannya, domba-domba yang dia rawat dari binatang buas. Tetapi kalau kita lihat di sini, tongkat yang terbakar dan tidak berguna. Kalau tongkat terbakar, habis dimakan api, berarti sifatnya kekal atau tidak Bapak Ibu? Tidak kekal. Berapa lama sih engkau bangsa Israel kuat menggunakan kekuatanmu sendiri? Kalau itu terbakar itu menjadi tidak berguna. Ini gambaran Bapak Ibu. Gambaran yang Yehezkiel tuliskan di pasal 15. Selanjutnya di pasal 16. Yehezkiel menggambarkan bangsa Israel seperti istri yang suka memberontak. Waduh, di sini ada istri yang suka memberontak ibu-ibu? Ya, tidak ada ya. Tidak ada yang mengaku. Oh, saya percaya tidak ada. Kenapa? Karena saya lihat di sini bapak-bapaknya teguh bertahan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ini digambarkan seperti ini. Saya nggak tahu ya Nabi Yehezkiel memiliki ilustrasi yang dia pikirkan seperti itu ketika dia melihat apa. Tapi dia menggambarkan ini di pasal 16. Dan lanjut, setelah bangsa Israel digambarkan seperti istri yang suka memberontak, di pasal 19 dikatakan singa yang mengamuk dan berbahaya. Gambaran bangsa Israel, singa yang mengamuk berarti tidak mau diatur, berbahaya, bisa mematikan, menjerumuskan kepada kebinasaan. Wah, cukup apa ya Bapak Ibu, cukup sederhana ya. Dia menggunakan istilah-istilah yang sederhana untuk menggambarkan bangsa Israel. Dan yang terakhir, pasal 23, dia menggambarkan bangsa Israel seperti kakak beradik yang suka bersundal, melakukan dosa. Persepakatan antara sanak bersaudara. Saya belum menggali ini Bapak Ibu, karena saya pikir kalau saya gali bicara tentang ini cukup panjang. Kenapa harus dipakai kakak beradik? Menarik ya Bapak Ibu. Kakak beradik yang suka bersundal, melakukan dosa. Keluarga yang memilih untuk melakukan dosa. Sama seperti bangsa Israel, mereka memilih untuk bersepakat dengan keinginan-keinginan masyarakat. Contohnya membangun dewa, membangun patung. Karena mereka tidak lihat Allah yang bentuknya fisik. Mereka nggak menganggap mujizat Tuhan itu sebagai tanda yang menyertai dan tanda yang membuktikan bahwa Allah hadir. Ya, keempat hal ini pasti membuat Allah marah ya Bapak Ibu. Jangankan Allah, kalau kita saja contohnya sebagai manusia, kalau kita dikhianati, kita bertemu dengan orang yang memberontak, kita ketemu dengan anak kecil yang mungkin susah dikasih tahu, respon kita apa? Gitu, geram. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah tidak geram dengan bangsa Israel yang ngeyel, yang sudah Tuhan nyatakan kuasa kasih-Nya, hukuman pun sudah Tuhan tunjukkan, tapi tidak mau berubah? Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pasal 38 ini, Allah berjanji untuk mengembalikan umat Israel ke tanah mereka, memberikan transformasi secara rohani dan spiritual, dan juga menghapus dosa mereka, memberikan hati yang baru, memberikan rohnya dalam mereka, dan mengembalikan tanah dan memberkati. Bayangkan Bapak Ibu, keempat gambaran bangsa Israel yang tadi sudah saya sebutkan seolah-olah tidak Tuhan perhitungkan. Tuhan akan mengembalikan semua setelah Tuhan mentransformasi hatinya yang keras itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau memahami sebuah janji yang luar biasa dari kitab Yehezkiel pasal 36 ini. Hanya 2 ayat, tapi kita mau belajar janji yang luar biasa ini. Kita mendapati janji Allah untuk melakukan transformasi, dan bagaimana kita juga sebagai umat pilihan, umat yang percaya kepadanya, mau memiliki hati yang ditransformasi oleh Allah dalam hidup sehari-hari sebagai umat Allah. Dan kita akan melihat beberapa prinsip rohani ya Bapak Ibu terkait dengan janji ini yang relevan juga bagi kehidupan kita saat ini. Yang pertama, transformasi hati oleh Allah. Ayat 26 ini Bapak Ibu
Dimulai dengan pernyataan Allah sendiri, dikatakan, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ini bukan sekedar janji ya Bapak Ibu, tetapi ini merupakan sebuah tindakan yang Allah nyatakan sendiri. Karena kita sudah melewati proses perjanjian lama dan perjanjian baru, kita dapat mengimani bahwa anugerah Allah yang menyelamatkan kita itulah yang mentransformasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernah nggak dengar kesaksian seperti ini? Saya ingin berusaha lepas dari rokok. Nah, ada seorang bapak-bapak pernah bersaksi seperti itu. Tapi ketika saya coba, misalnya hari ini saya kurangi, besok saya kurangi, besoknya lagi saya kurangi, tetap lanjut. Tetapi ketika saya memilih untuk stop, ya memang betul-betul stop. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena kalau kita berusaha dengan diri kita sendiri, kita terbatas. Ada limitnya. Ada batasnya, kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri sampai akhirnya mentok. Ternyata aku butuh Tuhan. Kadang-kadang itu hal sederhana, hal sulit. Yang kadang kalau kita pikirkan itu hal yang biasa. Dan hal yang mungkin tidak tabu lagi dilakukan sekarang. Itu ilustrasi sederhana. Tetapi kalau kita bicara tentang transformasi ini, kita tidak bisa Bapak Ibu mencoba melakukannya sendiri. Dan ketika kita menjadi orang percaya, sebenarnya itu bukan karena kita mau dan mampu. Itu semua karena Tuhan telah memilih kita. Itu adalah tindakan yang ajaib, karya Allah, anugerah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam teologi reform kita percaya dengan yang namanya total depravity ya Bapak Ibu. Total depravity itu bicara tentang kerusakan total. Kita semua rusak, telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak mampu melakukan hal yang baik, memikirkan hal yang baik. Namun karena Tuhan sudah memilih kita, menyelamatkan kita, itulah yang menggerakkan kita, memampukan kita bisa mengenal Tuhan, mengerti rencananya, dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Mazmur 51 ayat 11-12, pemazmur mengatakan seperti ini. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dan dalam Yeremia 24 ayat 7 dikatakan, Yesus, Tuhan sendiri akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Transformasi ini bukan karena kemampuan kita Bapak Ibu, tapi itu adalah karya Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Hati yang baru, roh yang baru, ini menekankan janji Allah untuk melakukan transformasi yang mendalam di dalam diri orang percaya. Kadang-kadang itu yang kita tidak sadari Bapak Ibu. Kalau kita lihat formasi-formasi agamawi banyak ya Bapak Ibu. Formasi untuk menjadi kudus, formasi untuk menjadi orang yang seperti ini, cara untuk hidup seperti ini. Banyak sekali formasi, cara yang dunia berikan, yang agama berikan. Tetapi Tuhan bilang apa? Semua cara itu hanyalah cara buatan manusia. Tetapi pada dasarnya, akulah Tuhan, aku yang mengerjakan semuanya itu di dalam diri kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah sendiri yang mengerjakan. Bukan karena ketekunan kita. Bukan Bapak Ibu. Tekun itu hasil daripada karya Roh Kudus dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang kita balik ya. Aku mau mengenal Tuhan, aku mau berusaha semakin setia. Aku mau kenal Tuhan yang sebelumnya aku tidak percaya. Aku mau tahu Tuhan lebih dekat. Aku mau setia. Nah, kita berusaha mengandalkan kekuatan kita. Tiba-tiba ada pergumulan. Tuhan kok begini ya? Tuhan kok aku setia, yang aku hadapi berbeda dari imanku.
Kadang-kadang ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa kecewa Bapak Ibu. Kecewa dengan siapa? Dengan manusia. Kecewa dengan siapa? Kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan siapa? Kecewa dengan penata layan. Kecewa dengan siapa lagi? Kecewa dengan orang-orang percaya. Apakah iman kita kepada Tuhan ditentukan oleh manusia? Pertanyaannya seperti itu. Apakah ketika manusia mengecewakan kita, kita malah mundur daripada persekutuan dengan Allah? Apakah ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, memberikan kita ketenangan, sukacita, pengharapan, ketika kita tersinggung, kita lari daripada persekutuan? Apakah seperti itu? Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bilang kita ditransformasi, itu bukan usaha kita. Karena ketika kita berusaha, semakin kita berusaha, semakin kita menganggap diri kita benar, wah sulit. Sulitnya apa? Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, apakah kita masih bisa setia kepada Tuhan? Pertanyaannya itu Bapak Ibu. Saya pun menanyakan kepada diri saya sendiri. Apakah saya sebagai pemberita kebenaran, saya bisa tetap setia ketika pisau ditodong ke leher saya? Mungkin. Orang menolak saya. Orang mulai tidak senang dengan ajaran yang benar. Orang mulai mencari hal-hal yang spektakuler. Apakah saya tetap setia melayani sekalipun tidak ada orang yang mendengarkan? Apakah saya tetap berpegang kepada kebenaran sekalipun orang tidak suka lagi? Orang malah mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Kita semua tanpa terkecuali. Sehingga ketika kita sadar hati yang baru dan roh yang baru yang Tuhan berikan, itu semata-mata hanya anugerah. Marilah kita bersandar dan berserah. Ini adalah representasi konkret atau gambaran yang nyata dari pemulihan spiritual yang dijanjikan, di mana Allah akan menggantikan kekerasan hati dengan kerendahan hati dan ketaatan. Untuk rendah hati sulit atau gampang Bapak Ibu? Sulit. Untuk menerima orang yang pernah menyakiti gampang atau tidak Bapak Ibu? Sulit. Untuk menerima orang yang pernah menyampaikan hal-hal buruk terhadap kita. Kita menganggap itu semua, itu dulu aku udah mengampuni. Tapi kalau teringat lagi Bapak Ibu, apakah kita bisa mengatakan aku sudah mengampuninya? Aku sudah ditransformasi oleh Roh Kudus. Aku mau menerimanya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Sekalipun orang itu menyakiti hati kita. Itulah tantangan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Tetapi kita mau melihat satu cuplikan ketika bicara tentang transformasi. Apakah gambaran ilustrasi dari transformasi ini? Kita mau belajar dan kita mau melihat dari satu cuplikan yang sederhana yang mungkin kita juga saksikan di sekeliling kita. Cuman kita tidak memperhatikan prosesnya. Ya Bapak Ibu, kita menunggu sebentar sebelum cuplikan ini disampaikan. Oke. Ketika firman itu ditabur, disiram, dipelihara dan dirawat, kalau kita pelihara kebenaran itu akan bertumbuh dan mengalami transformasi, suatu perubahan. Tantangan pergumulan, hujan lebat, petir runtuh. Namun kita tetap bertahan. Kita tetap bisa bertumbuh. Ketika kebenaran itu ditaruh dalam diri kita dan kita pelihara,
itu akan bertumbuh, berakar, dan teguh. Tapi sejauh mana kita memelihara benih kebenaran yang terus ditaburkan minggu demi minggu. Sehingga ketika kita mau mengalami transformasi, marilah kita buka diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Tidak instan Bapak Ibu, perlu proses untuk kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita belajar janji yang selanjutnya, itu kita dapat melihat poin yang kedua. Karya Roh Kudus bagi orang percaya. Ayat yang ke-27 dilanjutkan dengan janji Allah Bapak Ibu. Janji Allah seperti apa? Dikatakan seperti ini. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu. Ini perjanjian lama Bapak Ibu. Tuhan katakan seperti itu. Yang telah digenapi di perjanjian baru. Hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus, roh penghibur ini. Roh Kudus inilah yang adalah kuasa pribadi yang menguatkan hidup kita, membimbing kita untuk dapat turut kehendak Tuhan. Dan ketika Allah mencurahkan rohnya ke dalam diri kita, kita tidak lagi hidup dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kuasa dan pengaruh Roh Kudus. Sehingga ada lagu yang mengatakan seperti ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Apakah hidup kita sudah seperti itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih, hidupku bukannya aku lagi. Aku tidak mau egois lagi. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah proses. Semua ini adalah proses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul, kita sebagai orang percaya pun mengalami dan hidup di dalamnya. Kita masih di dunia ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan hanya bicara bagaimana kita masuk surga, bagaimana. Tuhan sudah nyatakan. Tetapi pergumulannya bagaimana kita hidup sampai akhir setia sama Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahu kepadamu, kepada kita semua hal yang akan datang. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini adalah pesan Rasul Paulus. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kata rohku akan kuberikan. Ini menekankan bahwa transformasi ini bukan usaha manusia tetapi karya Allah secara langsung bagi umatnya. Dan pemberian roh ini Bapak Ibu merupakan tanda kita sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Yang percaya diselamatkan kita katakan amin semuanya. Amin. Kita sudah diselamatkan. Karena apa? Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Yang menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Yang menguatkan kita ketika kita mulai jatuh. Yang memberikan kita direction, arah ketika kita tidak tahu mau kemana. Itulah tanda kita orang yang sudah diselamatkan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga dengan kita di masa kini. Di mana ketika Roh Kudus telah dimeteraikan dalam hidup kita, maka itu yang akan memberikan kekuatan dan membimbing kita hidup sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam diri setiap kita. Dan poin yang terakhir, ketika kita bicara janji dari 2 ayat yang singkat ini, kita belajar bahwa kita pun harus taat terhadap hukum Allah. Ayat 27 dikatakan, membuat kamu hidup menurut ketetapanku serta berpegang teguh kepada ketetapanku dan melakukannya.
Transformasi hidup dan hati yang diberikan oleh Allah ini Bapak Ibu menghasilkan buah ketaatan terhadap hukumnya, aturannya. Sebab umatnya yang telah ditebus oleh Kristus, kita semua dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan memuliakan Allah dalam segala hal. Mazmur 119. Pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, sejauh mana kita menyimpan perintah Tuhan dalam hati kita? Sejauh mana kita mengingat ayat-ayat sederhana yang kita pun ketika kita diberkati olehnya, kita bisa memberkati orang lain dengan ayat-ayat yang sederhana ini, menguatkan, meneguhkan orang lain. Jangan jauh-jauh menginjili ke tempat-tempat yang lain. Coba lihat sekeliling kita. Apakah ada orang yang masih belum percaya tentang Injil? Kabarkanlah Injil keselamatan itu. Katakanlah bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang samamu. Percaya kepadanya maka engkau akan diselamatkan. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena hanya di dalam Yesuslah jalan satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga transformasi yang diberikan Allah ini kiranya memberikan buah yang indah, yang harum, yang sedap untuk dirasakan oleh banyak orang sebagai orang percaya. Yohanes 5 ayat 3-4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat kesaksian-kesaksian para misionaris ya, wah hebat sekali mereka, bisa tetap bertahan walau disiksa, bisa tetap setia walaupun merasakan sakit, caci maki, penolakan. Kita berdoa agar Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan itu melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan. Kita hidup setia seturut kehendak Tuhan sehingga kita tidak hanya ditransformasi, tetapi transformasi memberikan respon bagi kita orang percaya untuk taat. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu lagi video singkat tentang seorang atlet lari terbaik dari Inggris. Tetapi ketika dia telah melatih fisiknya, kalau kita lihat atlet-atlet ini pasti kita lihat signifikansi perubahan dari bentuk tubuhnya ya Bapak Ibu. Ada transformasi dari fisiknya, apalagi lari. Pasti dia melatih kakinya, pasti dia melatih bagian-bagian tubuhnya untuk memiliki ketahanan, stabilitas, dan kecepatan. Tetapi dalam proses yang dia miliki, proses membentuk dirinya sehingga dia dapat menjadi orang yang memiliki transformasi cukup signifikan, akhirnya dia menjadi pelari tercepat. Ada hal yang tidak terduga dan menjadi halangan. Kita saksikan cuplikan sederhana ini. Tahun 1992. Penjaga dan medis itu sudah menyuruhnya untuk berhenti. Tapi dia punya keputusan lain, Bapak Ibu. Then I am still and wait here. Dia tetap melanjutkan untuk berlari. Dia dilarang. Orang
Dia merasakan sakit tetapi ia mengabaikan orang-orang yang menghambat dia. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me Papanya up mendampingi dia sampai to more than I can be. dia mungkin tidak menyelesaikan tetapi dia melewati garis finish. You raise me up so Dia tetap kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang ketika kita sudah hidup sebagai orang percaya, sudah ditransformasi oleh Roh Kudus, kita mengalami kesulitan yang tiba-tiba datang menghampiri. Tetapi ingatlah, sebagaimana dalam video singkat tadi, ada bapaknya yang tidak membiarkan diam kesakitan seorang anak yang tergeletak. Dia mendampingi, dia tidak membatasi. Tetapi Allah senantiasa mengatakan, marilah kepadaku, bersama-sama dengan aku, kita selesaikan pertandingan ini. Dan itulah hidup orang percaya dalam pengharapan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, janji transformasi hati dari Yehezkiel ini adalah janji yang luar biasa dan penuh harapan bagi setiap kita juga. Marilah kita bergantung pada kuasa Allah untuk mengubah hati dan hidup kita dan memampukan kita hidup dalam ketaatan. Semoga kita semua mengalami transformasi yang diberikan Allah dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Hati yang ditransformasi oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sekalipun kami bebal, terkadang kami melawan kebenaran, kami jauh daripadamu, kami tidak melakukan perintah-Mu, Tuhan tetaplah mengasihi kami. Sekalipun ada konsekuensi yang harus kami hadapi, tetapi janji Tuhan untuk keselamatan penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari setiap kami, orang yang percaya dan setia yang Engkau telah pilih untuk Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Dan kiranya Tuhan, ketika Engkau telah mentransformasi kami, Engkau menuntun hidup kami. Karena kami tahu dalam menjalani kehidupan selama kami masih hidup ini, ada tantangan pergumulan yang mungkin tiba-tiba menghampiri kami. Tuhan, buat kami siap menghadapinya itu. Karena kami yakin roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memampukan kami. Dan kami minta Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami untuk kami setia dan taat terhadap firman-Mu. Dan melalui semuanya itu, transformasi hidup oleh Allah ini memiliki dampak dalam kehidupan kami. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di tempat belajar, dan di lingkungan sekitar. Kami menjadi saksi Kristus karena transformasi spiritual yang Engkau kerjakan dalam diri kami. Ini kami Tuhan, senantiasa murnikan, baharui hati dan hidup kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.